Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam berkah untuk kita semua. Profesor B.J. Habibie, Bapak Teknologi. Cakep ya? Cakep. Tak pernah lelah bermimpi Indonesia mengudara. Cakep. BRIN dan Kemenkumham bersinergi demi Cakep. kemajuan bangsa dan negara. Berikan tepuk tangan semuanya. Bukan saya yang pas ya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari ini di Gedung B.J. Habibie, Badan Riset Inovasi Nasional, dan saya mewakili Bapak Kepala BRIN karena hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kami berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah bersinergi dengan BRIN dalam rangka menyelenggarakan kegiatan akselerasi pengelolaan kekayaan intelektual, hasil riset dan inovasi kearifan lokal dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di daerah. Saya yakin hari ini banyak mitra kami dari daerah, dari Badan Riset Inovasi Daerah. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada Pak Andes selaku Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional yang sudah menginisiasi pertemuan ini, yang saya kira ini sangat penting sekali, informasi-informasi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber dalam FGD pada pagi hari ini dalam rangka mengoptimalkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Lastami kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Jadi kita tidak lagi terkena kutukan kekayaan sumber daya alam, tetapi kita bagaimana mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam kita menjadi kekayaan intelektual yang bermanfaat. Ada berbeda dengan Korea Selatan yang KI-nya itu fokusnya di elektronika dan informatika, maka Indonesia dengan kekayaan intelektual dan kekayaan hayati yang melimpah, flora dan fauna yang melimpah, maka kita bisa mengoptimalkan KI kita berbasis kekayaan keanekaragaman hayati kita. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Mas Aludin dari Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Inovasi Daerah yang sudah hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian dari BRIDA dan daerah yang seringkali membutuhkan pendampingan atau sosialisasi fasilitasi terkait KI, silakan disampaikan kepada kami ya, karena memang ada beberapa yang meminta pendampingan dalam penulisan KI dalam bentuk paten, dalam bentuk hak cipta atau indikasi biografis misalnya ya. Yang itu tentu kami akan dengan senang hati memfasilitasi, dan tadi saya berdiskusi dengan jelas kami juga karena di Kementerian Hukum dan HAM di tiap provinsi ada kantor wilayahnya, dan itu kita bisa bersinergi nanti dengan BRIDA baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka peningkatan KI di Indonesia. Tadi disampaikan oleh kami kita jumlahnya baru 15.000 ya, KI yang ada di Indonesia ini antaranya. Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun ini ditargetkan 1.400 paten dengan jumlah peneliti 10.000. Jadi kalau kira-kira sekitar 8 orang satu paten ya. Itu belum termasuk hak cipta, kemudian desain industri dan izin KI lainnya. Jadi patennya 1.400. Nah, kami harapkan kita berharap juga dari daerah, dari BRIDA, dari perguruan tinggi itu juga bisa mengoptimalkan potensi-potensi KI yang ada di daerah itu untuk bisa kemudian dilindungi kekayaan intelektualnya baik di dalam paten, hak cipta atau rezeki KI lain yang nanti akan dijelaskan di FGD kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ketua Asosiasi FPG Nasional Bapak Muhammad Fadil, Bapak Ibu Kepala OR, Bapak Ibu Kepala Pusat Riset, serta para hadirin ya, dari BRIDA atau dari perguruan tinggi yang hari ini hadir sebagai peserta.
Dan saya yakin pertemuan hari ini tidak hanya sekedar mendengarkan informasi-informasi dari narasumber, tapi ini mumpung bertemu di forum seperti ini, mohon nanti saling berkenalan, saling mencari koneksivitas antara satu dengan lainnya. Saya yakin nanti kolaborasi networking antara WIB sekarang sangat bermanfaat bagi peningkatan KI di Indonesia nantinya. Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional mempunyai banyak skema pendanaan. Mungkin nanti bisa dijelaskan atau didiskusikan di dalam satu sesi atau yang lainnya, atau dalam sesi diskusi informal, bahwa anggaran-anggaran yang ada di BRIN ini terbuka, dapat diakses oleh siapapun itu. Seperti ring kompetisi bisa diakses oleh BRINDA, oleh perguruan tinggi, oleh peneliti BRIN, bahkan dari institusi swasta yang melakukan riset dan inovasi. Khusus untuk pendanaan untuk startup, karena saya yakin pemanfaatan keanekaragaman hayati ini juga bisa dilanjutkan dalam bentuk perusahaan pemula atau startup. Nah, startup ini ada dua tipe Bapak sekalian. Satu tipe pertama adalah tipe yang didampingi dari proses pra-inkubasi. Kemudian tipe kedua itu yang pra-inkubasinya sudah dilaksanakan oleh BRINDA atau institusi yang ada di daerah, baik itu perguruan tinggi maupun BRINDA. Nah, kalau seperti itu, kami tidak lagi perlu melakukan pra-inkubasi, langsung bisa diberikan pendanaan untuk inkubasinya. Asalkan ada rekomendasi dari BRINDA atau dari perguruan tinggi yang sudah melakukan proses pra-inkubasi sebelumnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi sekalian apabila ada keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan dalam bentuk komersial melalui startup tersebut. Jadi juga mempunyai pangkalan data yang kami masukkan dalam repository ilmiah nasional sebagai amanah dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Pengetahuan dan Teknologi yang kami sebut sebagai wajib celah, wajib simpan. Kegiatan riset dan inovasi terutama yang menggunakan anggaran dari APBN dan APBD itu wajib diserahkan ke repository ilmiah nasional. Wajib ya Bapak sekalian. Bahkan di undang-undang itu sangat jelas sekali disebutkan penaltinya apabila tidak dimasukkan. Sampai saat ini sudah ada 62.000 lebih data yang sudah kami himpun di repository ilmiah nasional ini. Harapannya dengan kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati ini, jumlah data yang kita himpun di pangkalan data repository ilmiah nasional bisa meningkat lebih banyak lagi. Karena dengan data yang semakin banyak, ini nantinya dapat diakses oleh Bapak sekalian, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan riset inovasi yang selanjutnya. Jadi tidak lagi ada pengulangan ya. Misalnya di BRINDA Sumatera Utara sudah pernah dilaksanakan, maka kegiatan serupa tidak perlu lagi dilaksanakan oleh BRINDA Sulawesi Selatan misalnya ya. Karena sudah dilaksanakan dengan tipe yang serupa. Dan ini bisa diakses untuk minimal abstraknya, judulnya itu dapat diakses secara mudah oleh Bapak sekalian. Dan sekali lagi, karena Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang terbesar kedua kalau terseria, mungkin kalau dicampur dengan keanekaragaman hayati di lautan, maka Indonesia ini merupakan negara terkaya di dunia di dalam keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, seharusnya Bu Lastami tidak perlu khawatir jumlah KI Indonesia ini kalau kita mengoptimalkan keanekaragaman hayati, insya Allah bisa akan kaya dengan KI berbasis keanekaragaman hayati. Dan sekali lagi ini potensi yang sangat
besar bagi Indonesia. Saat ini Indonesia itu kalau di Global Innovation Index kita berada di peringkat 61. 2013 sampai 2021 kita itu praktis di urutan 85 terus, 85, 83, 87. Baru tahun 2022 kita naik ke urutan 75. Kemudian tahun 2023 lalu kita naik ke urutan 61. Salah satu bottleneck kenapa kita sulit untuk naik karena jumlah paten yang didaftarkan di Indonesia ini masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dan Bapak sudah menyampaikan kita 277 juta jiwa baru menghasilkan 15 paten. Tentu saja ini tidak bisa hanya dihasilkan dari perguruan tinggi, dari BRIN atau BRIDA, tapi kita harus mengoptimalkan potensi entitas swasta atau UMKM atau industri yang nantinya bisa menghasilkan paten. Jumlah spending anggaran ya, untuk riset yang dianggarkan di Indonesia ini masih bertumbuh di pemerintah APBN, APBD. 84% dari anggaran yang digunakan untuk riset di Indonesia ini bertumbuh di anggaran pemerintah. Hanya 16% yang berasal dari entitas swasta. Nah, kalau kita bisa meyakinkan ya, UMKM di daerah, kemudian swasta-swasta di daerah untuk lebih spending anggaran untuk riset, kemudian menghasilkan KI yang banyak, maka insya Allah produk yang dihasilkan dari Indonesia ini akan berdasar yang lebih tinggi, kemudian bisa menghasilkan produk yang lebih unggul dibandingkan dengan negara lainnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan pertemuan hari ini kita bisa mengoptimalkan kembali potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing, dan silakan dimanfaatkan potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tadi Pak Andes sudah berkomitmen risetnya, pusat risetnya akan membantu Bapak Ibu sekalian dari BRIDA. Saya yakin TOR lainnya juga akan berkomitmen serupa untuk membantu optimalisasi intelektual yang bisa dihasilkan oleh daerah. Saya ingat pada saat pertemuan di suatu tempat, saya berapi-api menyampaikan, Pak Ibu sekalian silakan ketemu dengan Persepri gitu ya. Nanti Persepri akan membantu Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah saya turun dari mimbar, ada yang mengambil, Pak, saya sudah bertemu dengan Perseprinya malah curhat ke saya, malah kesulitan itu. Nah, saya yakin dengan komitmen hari ini, Andes hadir, kepala daerahnya hadir, kepala pusat risetnya hadir. Nah, silakan disampaikan undang-undangnya langsung ke para risetnya apa yang dibutuhkan oleh sekarang, calon yang akan difasilitasi oleh Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan hari ini sekali lagi saya berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan yang sudah menginisiasi pertemuan pada pagi hari ini. Tentu terima kasih juga kepada Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual yang ikut hadir di pertemuan hari ini. Saya berharap pertemuan hari ini bisa menghasilkan sesuatu lompatan kecil dan nantinya bisa menghasilkan lompatan lebih besar di kemudian hari dari pertemuan networking FID pada pagi hari ini. Harimau Sumatera